Oke, jumpa lagi dengan saya Yusuf dalam program Ngorek, Ngobrol Rileks. Nah, kali ini saya akan menemui seseorang bernama Samsul Bakri. Nah, Pak Samsul Bakri ini punya aktivitas yang sangat unik dan cukup langka karena dia menekuni apa yang selama ini kita lupakan, yaitu menekuni wayang suket. Oke. Mbak Karjo sebutannya, dikenal sebagai Mbak Karjo. Nah, perjalanan dia menekuni wayang suket ini dimulai sejak tahun 2000. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, langsung kita temui saja. Mbak Karjo, apa kabar Mbak Karjo? Baik-baik. Rahayu Mbak Bagaimana Karjo. Pak? Rahayu. Oke, Mbak Karjo, Dalam. sampean ini boleh dikata adalah seseorang yang unik, saya bilang tadi. Karena menekuni wayang suket yang boleh dikata sekarang ini boleh diabaikan lah. Banyak orang yang nggak tahu. Nah, mungkin di Malang ini satu-satunya nih. Nah, bisa nggak diceritakan nih, kenapa sampean tertarik menggeluti dunia wayang suket ini? Jadi ini semua berawal dari ketika saya merasakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak ini sudah mulai renggang. Artinya kebiasaan bercerita, kebiasaan mendongeng, di mana pesan-pesan moral itu disampaikan, sudah mulai ditinggalkan. Nah, dan memang salah satu alat bantu untuk membuat cerita itu menjadi menarik adalah menggunakan alat peraga. Nah, wayang mendong atau wayang suket yang saya beri nama wayang Pusposariro ini sebenarnya salah satu dari alat peraga yang saya pakai. Saya sudah pernah menggunakan kresek, saya pernah menggunakan daun, saya pernah menggunakan bambu, sabut kelapa, lembar plastik. Nah, ini adalah yang terakhir saya memakai mendong atau yang orang-orang lazim menyebutnya wayang suket. Nah, saya sendiri menganggap kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan yang istimewa ya, Mas Yusuf. Jadi ini memang sudah sepatutnya orang tua itu memberikan pesan kepada anak-anaknya lewat dongeng. Namun karena kemampuan orang tua itu kadang kurang sekali dalam bertutur, maka peran kami sebagai pendongeng atau pembawa cerita atau banyak yang menyebutnya sebagai dalang, kami ini berperan. Maka menggunakan media boneka. Sebenarnya lebih tepatnya itu disebutnya boneka, Mas Yusuf. Jadi kalau wayang sendiri, karena wayang sendiri dalam bahasa Jawa itu artinya bayang-bayang. Bayang-bayang. Tapi kan ada sejarah juga ya. Dulu juga banyak orang menggunakan suket sebagai media ini disebut konteksnya adalah wayang. Karena apa? Karena mungkin bentuk-bentuknya atau seperti apa? Oke. Jadi memang kalau merunut sejarahnya cukup panjang. Wayang sendiri cukup panjang. Bahkan diceritakan di sejak zaman kerajaan Kadiri dulu, atau malah ada yang menyebutnya kerajaan Medang Kamulan, gitu. Jauh, jadi ratusan tahun yang lalu, mungkin bahkan ribuan tahun yang lalu, wayang ini sebagai media untuk menyampaikan pesan. Namun dalam perkembangannya, ketika ada bukan saya bilang tidak bisa ngomong pengaruh ya, mungkin ada persinggungan dengan datangnya ajaran agama Islam. Nah, sementara di bumi Nusantara, khususnya di Jawa ini, sudah berkembang sedemikian maju. Kesenian, budayanya juga termasuk yang namanya Batah Sungging Mayang. Karena menurut
kitab atau menurut guru tertentu ada larangan untuk membuat bentuk yang menyerupai makhluk yang sebenarnya. Maka proses pembuatan boneka wayang ini mempunyai desain yang unik. Bahkan ditampilkan manusia itu seperti tampak aneh. Karena pundaknya panjang sebelah, kemudian lengannya sedemikian panjang sampai melebihi lutut. Namun orang masih mengetahui, oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Nah, sedangkan saya sendiri belajar wayang ini, mengambilnya adalah, saya mengambil intinya, Mas Yusuf. Jadi wayang itu tidak harus terbuat dari kulit, tidak harus terbuat dari kayu, tidak harus terbuat dari bahan-bahan tertentu. Tetapi esensi wayangnya. Karena apa? Untuk mendapatkan wayang atau bayang-bayang, setidaknya ada 3 hal utama. Yang pertama itu sumber sinar, kemudian penghalang sinar, kemudian layar. Nah, untuk boneka wayang, inilah yang menghasilkan gambaran atau bayang-bayang yang dengan bentuk tertentu. Maka, namun ya mungkin karena untuk mempermudahnya orang, mereka menyebutnya wayang itu ya bonekanya itu. Maaf, seperti kita menyebut kalau zaman dulu untuk menyebut kamera saja karena yang ada hanya merek tertentu kita hanya ngomong, pinjam Kodaknya dong. Padahal mereknya ya Sika atau Canon. Atau kalau untuk menyebut sepeda motor kita menyebut satu merek. Kamu naik Honda apa? Padahal dinaikinya mungkin Suzuki. Nah, itu. Oke. Yeah. Oke. Nah, lepas dari bagaimana kita menyebutnya, kita beralih ke bentuk sekarang. Nah, fungsi wayang suket atau boneka suket ini menjadi media pencerita gitu. Nah, apakah sampean juga di dalam konsep mengolah cerita itu juga menceritakan narasi-narasi Mahabharata mungkin atau Ramayana mungkin atau justru narasi-narasi cerita baru? Baik, jadi saya menyesuaikan dengan audiens ya, menyesuaikan dengan siapa yang ada di depan saya. Saya bisa bercerita Mahabharata, Ramayana, bahkan mungkin cerita-cerita yang lebih tua. Tetapi saya lebih suka menggunakan cerita-cerita dengan tema kekinian. Namun di sela-selanya tetap saya masukkan cerita-cerita lama. Kadang-kadang masih ada relevansinya. Seperti tentang gawe yang saat ini marak di mana-mana. Zaman dulu juga ada cerita yang kita sampaikan, ada kemiripannya. Seperti tentang Cupu Mani Astogino juga bisa. Nah, memang wayang sendiri memang unik, ya. Menurut ahli bahasa ini ya, wayang itu identik dengan mayang atau mahyang, di mana dalang ini seolah-olah menjadi sang maha sutradara atau sang maha penggerak. Saya sendiri juga belajar tentang suluk, tentang Pontowacono, tentang istilahnya itu materi-materi pedalangan klasik. Namun ya tidak selalu saya gunakan karena proses penyampaiannya terlalu bertele-tele, kadang bahasanya terlalu tinggi sehingga audiens ini sulit untuk mencerna. Maka saya ambil sederhananya. Kalau dikaitkan dengan media ini menjadi sebuah bentuk pelestarian atau justru ini sebuah inovasi atau mengeksplorasi. Nah, pilihannya di mana? Sebenarnya yang sudah dilakukan oleh para pendahulu saya, para sesepuh, para guru-guru atau dalang-dalang yang sekarang eksis ya. Mohon maaf, beliau-beliau ini masih lebih banyak di situ-situ saja. Mungkin ada sedikit pembaruan dengan memasukkan unsur listrik di sana.
menggunakan lampu listrik, menggunakan tata suara modern. Nah, tetapi dalam hal ini penyampaian atau materi-materinya saya pikir masih terlalu banyak menggunakan materi lampau. Ya saya tidak menyalahkan ya, mungkin karena selera pasar menghendaki seperti itu. Secara pribadi, saya lebih senang ketika orang itu atau audiens ini menjadi mengerti ketika apa itu wayang, apa itu boneka wayang, dan materi cerita ini tentang apa. Sehingga mereka bisa mendapat sesuatu setelah meninggalkan acara. Karena di dalam proses mawayang ini dalang mempunyai beban moral, di mana beban moral tersebut adalah menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan tentang keluhuran budi pekerti dengan memberikan contoh. Dan bisa juga hal tersebut menggugah semangat masyarakat. Makanya kadang ada beberapa dalang yang secara tematik membawakan cerita yang masih ada korelasinya dengan momen. Jadi umpamanya, oh ini bulan Agustus, maka dia akan membawakan cerita-cerita yang banyak bermuatan tentang heroisme, tentang kepahlawanan, tentang kecintaan terhadap negara. Kalau diminta untuk memilih pembaruan, terus ataukah kita pelestarian, budaya, khususnya seni, itu berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, kalau kita ngomong berkembang, ya sudah seharusnya kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, contohnya para dalang atau para guru-guru saya ini, saya anggap beliau-beliau ini guru, beliau juga sudah menggunakan alat berteknologi, termasuk penggunaan listrik, terus kemudian penggunaan jaringan internet. Jadi saya kira tidak lagi perlu dipermasalahkan. Yang penting itu semangatnya, Mas Yusuf. Oke. Yeah. Semangatnya ya. Oke. Okay. Semangatnya Mbah Kardjo untuk membuat wayang suket atau wayang mendung. Ini kan jarang orang melakukan. Nah, sisi lain, apakah ini wayang ini dibuat dari suket yang tumbuh biasa, atau memang suket ini diambil dari sesuatu yang khusus, tumbuhan suket tertentu, atau gimana? Oke, baik. Jadi untuk proses pembuatan, maaf ya, saya ambilkan contohnya ya. Ya. Nah, jadi untuk pembuatan boneka wayang ini, saya memang memilih, jadi memilih bahannya, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, membawa pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Mempunyai panjang tertentu, mempunyai jumlah tertentu, sehingga ketika saya ceritakan, orang langsung ingat terus. Memang ini saya ambil dari tumbuhan yang tanaman ya, ini bukan tumbuhan, tanaman karena dibudidayakan. Ditanam di wilayah Wajak, Kabupaten Malang, di Kecamatan Wajak, kalau desanya namanya Desa Belayu. Di sana ini menghasilkan mendong untuk kria, untuk tikar, untuk dompet, untuk anyaman dan sebagainya. Nah, saya menggunakan bahan ini karena saya pikir cocok untuk membawakan pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, penampangnya juga cukup lebar, terus kemudian panjangnya mencukupi untuk saya jalin, dan dia luas. Jadi, memang secara khusus, jadi Mas Yusuf, ini khusus. Kalau mungkin dengan menggunakan bahan lain, saya masih belum menemukan sampai saat ini. Oke. Itu, Pak. Yeah. Dalam proses pembuatan taruhlah wayang suket ini atau boneka suket ini, nah berapa lama? Butuh berapa lama atau juga butuh olahan tertentu dari bahannya?
Oh, okay. Jadi kalau bahan, saya mengambil bahan yang sudah kering. Meskipun bahan basah bisa digunakan, tapi rawan. Kalau bahan basah ini rawan nanti kalau kering, kemungkinan dia menyusut. Tapi kalau bahan kering ini, dia sudah stabil. Jadi untuk membuat satu boneka wayang ini, saya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Cepat Kalau juga saya ya. tambah, Ya. kalau saya tambah dengan narasi, karena proses pembuatannya ini sudah merupakan satu cerita utuh Oh gitu yang ya. menggambarkan kelahiran manusia. Jadi dari jumlah bahannya yang 7 batang, kemudian panjangnya yang 100 jari, kemudian tahapan pembuatannya mulai dari hidung sampai ujung kaki ini semua ada ceritanya. Dan saya menggunakan yang di dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai dosonomo atau kirotoboso. Jadi ada kata di dalam kata, sehingga ketika saya membuat seperti ini hidung gitu, itu kita ada artinya semua. Setiap simpul ini ada artinya semua. Tanpa menonton pertunjukannya, hanya melihat proses pembuatan bonekanya saja, orang sudah mendapatkan satu sajian yang menarik. Gitu. Itu. Jadi setiap jalinan, ya kan, bahkan dari berapa jumlah mendong yang harus dijalin di dalam wayang suket jadi ini masing-masing memang sudah ada ceritanya ya gitu. Gambaran ceritanya seperti apa sebenarnya? Bisa diurutin nggak kira-kira dari mulai apa sampai apanya? Sehingga dalam satu simbol wayang utuh ini memang udah ada narasi yang terkandung gitu. Jadi ini sebagai contoh saya ambilkan satu ini ya. Jumlah bahannya kita mengambil 7 batang. 7 itu menggambarkan kalau dalam bahasa Jawa ada yang namanya sedulur papat, 5 pancer, 6 nyowo, 7 sukmo. Artinya manusia ini terdiri dari 4 anasir. Air, api, udara, tanah. Kemudian pancer ini yang katanya disebut sebagai kesadaran. Kemudian nyowo dan sukmo. Nah, kemudian dari panjang bahan, ya, panjang bahannya itu adalah 100 jari. Nah, 100 itu selain melambangkan kesempurnaan, di dalam 100 ini terkandung nilai-nilai. Antara lain, yang 20 itu di aksara Jawa. Hanacaraka Data Sawala pada jayanya Maga Batanga, jumlahnya 20. Kemudian yang 9 itu adalah lubang utama pada tubuh manusia. 2 di mata, 2 di hidung, 2 di telinga, 1 di mulut, 2 di bagian bawah. Itu menggambarkan 9-nya. Kemudian 8. 8 ini bisa kita ambil hasta barata. Hasta barata ini adalah 8 kekuatan yang besar yang ada di alam, yang menjadi materi pembelajaran untuk di setiap siswa paguron atau siswa yang nyantrik. Nah, bisa juga dipakai untuk mengartikan ikatan tahun. Jadi di dalam kebudayaan Jawa dikenal ada ikatan tahun yang namanya windu. Isinya 8 tahun. Jadi setiap 8 tahun itu namanya satu windu. Kemudian 7. 7 ini bisa kita pakai untuk menggambarkan hari atau dino. Kenapa disebut dino? Angudi barang kang ono. Kita ini hanya mencari barang yang ada. Hari yang 7 itu adalah Radite, Somo, Anggoro, Budor, Spati, Sukro, Tumpak. Ya, kalau di kalender nasional kita pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah, kemudian 6. 6 ini saya pakai untuk menggambarkan penjuru. Penjuru itu ada 6. Di depan, di kiri, di belakang, di kanan, di atas, dan di bawah. Kemudian 5-nya, karena kita tinggal di Indonesia, ya, kita ngomong Pancasila. 5-nya Pancasila. 4-nya kita pakai sebagai lambang anasir atau unsur yang besar di dalam dunia ini. Air, api, udara, tanah.
Kemudian 3-nya Tripratomo. Tripratomo inilah nanti yang akan menentukan bahan akan menjadi boneka laki-laki atau boneka perempuan. Nah, kemudian 2. 2 ini adalah isinya alam. Isinya alam itu hanya 2. Kalau nggak mati ya hidup, kalau nggak siang ya malam, kalau nggak pagi ya sore, dan seterusnya. Yang terakhir 1. Namanya pribadi. Di segenap penjuru alam semesta ini tidak akan pernah ada barang yang sama. Meskipun lahir dari satu induk dan dari bapak yang sama, di hari yang sama sekalipun, pasti akan berbeda. Makanya di dunia ini disebut pribadi, artinya tidak akan pernah ada yang sama. Nah, dari panjang bahan tadi, kalau kita jumlahkan, 20 ditambah 9 ditambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, jumlahnya genap 100. Unik ya? Unik. Dan mengandung rahasia ternyata gitu ya. Sebuah rahasia yang penuh dengan filosofi. Nah, gitu kan. Nah, ini itu baru di bahannya. Baru di bahannya ya. Masih ada yang lain itu, Mbak. Apa itu, Mbak? Masih. Nah, ini di proses pembuatannya. Di proses pembuatannya kita mengawalinya membuat dari hidungnya dulu. Nah, dasarnya begini, ya ada dasarnya. Jadi bukan alasan. Kalau alasan katanya untuk mencari pembenaran ya. Betul ya. Ojo, oke alasan. Si jelas kudu sing bener gitu kan. Ya, ini. Dasarnya adalah begini. Manusia mungkin sanggup tidak makan sampai seminggu. Sanggup tidak minum sampai 3 hari. Tapi pasti tidak akan sanggup bertahan lama jika tidak bernapas. Makanya dibuatnya hidungnya dulu. Nah, hidung di dalam bahasa Jawa itu disebut irung. Irung itu singkatannya atau kirotobosonya itu iso wurung, bisa gagal. Di tahap awal saja bisa gagal. Nah, dalam bahasa Jawa yang lebih halus namanya grono. Grono iki angger-anggere ono. Wong urip iki angger-anggere ono. Orang hidup itu ada aturannya. Orang angger urip. Ini baru dihitung. Terus kemudian kita menggunakan 5 bahan yang lain untuk menjadi rambutnya. Kita buat sirah. Isine wewarah, di atas kepala inilah banyak pesan-pesan disampaikan. Kemudian di atas kepala ada rambutnya, disebut rikmo. Rikmo itu katari ing sukmo. Ketika suksma sudah tertarik, artinya menggambarkan masa-masa remaja, puber ya istilahnya kalau bahasa kita. Ya. Nah, maka orang harus berhati-hati. Disinilah rambutnya itu harus digelung. Nah, rambutnya digulung menjadi gelung. Gelung itu ojo tegel seneng tetulung. Dalam bahasa Indonesianya adalah jangan egois. Ya. Janganlah engkau tega. Sukalah memberi pertolongan. Kemudian turun ke bawah namanya leher. Di sini dalam bahasa Jawa halus namanya jonggo. Nah, jonggo itu ojo sok nonggo, ning ojo lali karo tonggo. Janganlah ngurusi urusan tetangga, tapi pun jangan melupakan tetangga. Artinya kita harus tahu diri. Dalam bahasa Jawa yang lain disebut gulu. Ojo gugu wong sing seneng dilulu. Jangan percaya pada orang yang suka disanjung-sanjung. Ini baru sampai di leher. Turunnya ke pundak. Nah, pundak ini adalah pujimu ojo mung pendak. Pundak. Pujimu ojo mung pendak. Ketika melakukan kebaktian, doa atau permohonan, jangan hanya ketika perlu. Nah, pundaknya ada 2. Kiwo, tengen. Nah, kiwo, iki kanggowo. Nah, kiri. Kiwo, iki kanggowo. Inilah yang membawa. Tengen, anteng, angen-angen. Ini menggambarkan kunci sukses manusia ada 2. Tahu akan potensinya dan dia mempunyai angan-angan yang tenang. Konsentrasi. Nah,
disambung dengan lengan. Kalau bahasa Jawa menyebutnya lengan. Kudu ndeleng yen duwe angen-angen. Harus tahu diri, harus melihat kalau punya cita-cita. Di bawahnya pundak ada namanya dodo. Dodo ini dodo. Podo-podo. Yo siro yo ingsun umat Gusti kang Maha Suci. Anda dan saya ini adalah sama-sama umatnya Tuhan yang Maha Kuasa. Di bawahnya dada namanya perut. Nah, kalau dalam bahasa Jawa namanya weteng. Ojo ngliwet barang kang peteng. Jangan menanak beras kalau sumbernya tidak jelas. Masih turun lagi, ada lagi. Nah, di sini ada yang namanya kampil. Kampil ini sebenarnya kan menggambarkan kantong atau kain yang digulung, biasanya berisi barang-barang kecil kebutuhan kita sehari-hari. Zaman dulu belum ada tas pinggang. Namanya kampil. Ya, makanya di sini saya membuat simpul. Nah, sedikitnya 3, sebanyak-banyaknya 5. Ini kan menggambarkan bekal kehidupan kita. Kemudian di sini bagian bawah ini namanya kaki. Kaki dalam bahasa Jawa namanya suku. Ojo kesusu yen lumaku. Jangan terburu-buru kalau berjalan. Kalau cepat namanya lari. Nah, sudah beda lagi. Nah, dia menggunakan celana, ya, dia mengenakan celana. Sak dengkul, mengenakan celana yang hanya selutut. Nah, di sini ada dengkul, ini lututnya. Dengkul, yang durung mudeng ojo tumungkul. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya, jika belum paham, janganlah pergi. Nah, ini kita harus tuntas. Di sini delamaan atau kaki, orang biasa menyebutnya sikil. Nah, sikil ini bahasa Jawa kasar lah, kayaknya bahasa Jawa Timuran. Sikil itu napak lusi lan kerikil. Lusi ini bukan nama perempuan, Mas Yusuf. Jadi dalam bahasa Jawa kuno, kita menyebut rumput itu adalah lusi. Nah, makanya ada peribahasa, giri lusi. Itu artinya menandakan bahwa setinggi-tingginya gunung, di atas gunung masih ada rumputnya. Nah, tadi itu ya saya sebut napak lusi lan kerikil. Ini menggambarkan kita harus berhati-hati dalam melangkah. Lusi itu menggambarkan sesuatu yang kecil, panjang, yang bisa membelit. Kerikil itu benda bulat yang kecil, yang bisa membuat orang terpeleset. Maka di sini terkandung pesan, hati-hatilah dalam melangkah, karena banyak hal kecil yang bisa mencelakakan. Nah, jadi sekarang Mas Yusuf sudah ada gambaran ya, bahwa ternyata nah, boneka ini ada kelengkapan belum dimain, ceritanya, ya kan? Ada literasi yang benar-benar dirajut ya dalam konsep pembuatannya sampai pada pemilihan bahannya, bahkan pilihan-pilihan struktur ya, struktur anatomi itu sendiri berbicara satu persatu tentang filosofi Jawa. Yang saya tangkap seperti itu. Oke, terakhir Mbak nih Mbak. Dengan intensitas sampean menyampaikan filosofi Jawa di dalam konsep wayang mendong ini. Nah, mungkin orang banyak baru tahu sekarang gitu kan. Nah, untuk lebih tahunya bisa nggak Mbak diceritakan kalau ini menjadi sebuah alat penyampai, tolong disampaikan sesuatu yang mungkin berguna bagi teman-teman untuk dipetik pelajarannya, gitu kan? Oh, nggih. Monggo. Nggih. Saya sambil minum Mas Yusuf ya. Wah. Monggo. Ngelak, Mbah. Monggo. Saya di sini kan tidak boleh berasap. Iya, orangnya ngudut ya. Ya, jadi memang ya mohon maaf saya hanya bisa menyampaikan sekelumit cerita yang mungkin semoga nanti bisa menginspirasi para pemirsa sekalian. Ternyata untuk wayangan itu tidak sulit. Ya. Karena unsurnya tadi sudah disampaikan, yang penting ada sumber sinar, ada penghalang sinar, yang bisa dibuat dari apa saja, dan dianimasikan. Nah, ini cikal bakalnya animasi ini, dengan boneka berbentuk apa saja.
maka gambar akan Anda dapat di layar. Nah, untuk cerita, memang kita bisa mengambil dari apa yang kita temui sehari-hari. Bisa kita menggunakan humor, bisa kita menggunakan teka-teki, atau kita menggunakan banyaklah hal yang bisa kita pakai. Tapi untuk kali ini mungkin saya hanya bisa menyampaikan singkat saja tentang cerita yang semoga bisa menginspirasi. Nah, karena ini nanti saya pakai bahasa Indonesia saja nggih Mas Yusuf ya, biar nanti lebih nggih. Nah, di suatu hari bertempat di sebuah desa, ada sepasang suami istri yang sedang bercengkerama. Suami dan istri ini sudah lama sekali berumah tangga, namun belum mempunyai momongan. Setiap hari sang suami pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke hutan untuk mencari kebutuhan hidupnya. Sedangkan di rumah istrinya setiap hari membantu suami dengan menyediakan kebutuhannya. Memasak, mencuci, dan menyiapkan beberapa kebutuhan suaminya. Sesampai di rumah, seperti biasa, sang suami bertanya kepada istrinya, Mbok nih, apa Pak nih? Hari ini kamu masak apa? Hari ini aku masak terong. Aduh, kok terong lagi? Mbok nih, ayo hari ini ikut aku pergi ke hutan. Katanya di hutan itu ada pohon keramat. Banyak orang pergi ke sana untuk meminta berkat. Banyak orang ke sana untuk mencari nasihat. Moga-moga nanti ketika kita ke sana, terus ngapain di sana Pak? Di sana nanti kita memohon, mana tahu diberi petunjuk bagaimana supaya kita punya anak. Kamu ternyata pinter. Ya sudah, rebut cukup. Ayo berangkat sekarang menuju pohon besar. Mana tahu di pohon nanti kita akan mendapat pesan. Singkat cerita, suami istri tadi berangkat ke hutan menuju pohon besar yang disebut dengan pohon beringin. Nah, kalau kita menyebutnya beringin, zaman dahulu namanya waringin. Waringin itu artinya warih lan angin. Warih itu air, angin itu ya angin. Maka pesan saya, peliharalah pohon beringin. Karena pohon beringin ini adalah sumber air dan sumber angin. Singkat cerita, ketika suami dan istri tadi sampai di bawah pohon beringin, mereka duduk, kemudian memberikan persembahan berupa bunga dan membakar dupa secukupnya. Dalam keheningan mereka mendapat pesan. Sebuah pesan yang di dalam pesan tersebut terkandung makna. Kalau ingin memperoleh sesuatu, maka harus berusaha. Tak lama kemudian, setelah mereka membuka mata, karena mereka melakukan doa tersebut sambil menutup mata, mereka sadar bahwa di depannya sudah terletak satu butir biji labu. Nah, kemudian si suami berkata pada istrinya, Mbok nih, apa toh Pak nih? Ini kok aneh, ada biji labu di depan kita. Ya Pak nih, aku tadi juga dapat pesan. Karena waktu aku di situ tadi, aku dibilang mimpi ya nggak mimpi. Dibilang melek wong aku ya setengah tidur. Loh lah kamu itu loh wong dijak begitu kok sampai tidur. Iya Pak nih, pesannya katanya disuruh nanam. Nanti kalau sudah berbuah, artinya sudah tumbuh.
Di dalamnya akan ada hadiahnya. Oh ya sudah kalau begitu. Ayo kita ucapkan terima kasih. Semoga nanti apa yang kita peroleh ini bisa mendapatkan hasil yang bagus. Akhirnya suami istri itu pulang ke rumah. Sampai di rumah, kemudian mereka menyiapkan tanah yang dibutuhkan yang tidak terlalu luas. Mereka menanam biji labu. Tiap hari disirami, diberi sedikit pagar agar tidak dipatuk oleh ayam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setelah kira-kira 4 bulan, mulailah keluar bunga labu yang kemudian menjadi labu kecil yang semakin hari semakin membesar. Setelah labu itu tumbuh semakin besar, sang suami berkata kepada istrinya, "Mbok nih, apa toh Pak nih? Ini labunya sudah gede. Kalau menurut mimpiku tadi malam, labu ini harus dibelah, tidak boleh dijual." "Iya Pak nih, kalau begitu ayo kita belah." Maka suami istri pergi ke tengah pekarangan untuk mengambil buah labu dan membelahnya. Betapa kaget suami dan istri tadi. "Waduh, jabang bayi, mbok nih. "Iya Pak nih." "Lah kok ternyata di dalamnya ada bayi yang sangat lucu." "Iya Pak nih." "Aduh kalau begitu, ayo kita segera bawa pulang anak ini. Ayo kita besarkan, kita jadikan anak kita sendiri." "Iya Pak nih." Singkat cerita, bayi yang sangat lucu tadi dibesarkan oleh orang tua tersebut. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nanggap dong. Menggantung perasaan dan menggantung pesan. Nah, tuh. Karena nanti jelas lengkap nanti ada penabuhnya, tata suara, tata jadi lampunya dibuat estetikanya juga dibangun gitu, Pak ya. Iya. Oke, jangan Pak lupa Mas Yusuf. Oke. Nah, kalau nanggap wayang ini, setelah selesai wayangan, wayangnya ditinggal untuk yang nanggap. Oh, gitu ya. Iya. Sehingga dibawa pulang. Cerita-cerita di dalam tubuh wayang itu sendiri bisa menjadi panutan ya, gitu ya, dan tuntunan bagaimana setiap orang bisa menjalani hidup dengan filosofi-filosofi itu. Oke, matur suwun Mbak Karjo. Waktu sami-sami. Kapan lagi kita ketemu di darat ya untuk melihat tanggapannya gitu ya. Oke. Monggo, rahayu matur suwun. Rahayu.